Keep on Sobo Asri forever. Assalamualaikum Sobat Citra di Wonosobo dan di mana-mana. Selamat pagi. Jumpa kembali bersama Riki Wibisana seperti biasa. Di hari Kamis kita ada sajian spesial bersama Puskesmas 1 Wonosobo ya di TTS Tanya Tenaga Kesehatan, dan hari ini Sobat Citra kita akan menampilkan ya. Iya, ada narasumber yang telah hadir di Citra FM Sobat Citra, tentunya ini sudah nggak asing lagi karena dulu pernah juga gitu ya sama Mbak Hanif nih. Riki sapa dulu. Selamat pagi Mbak Hanif, apa kabar? Sehat selalu? Alhamdulillah sehat Mas Riki. Iya, Mas Riki sehat? Alhamdulillah luar biasa sehat ya. Apalagi mau ketemu sama Mbak Hanif, tambah sehat ya. Oh, tambah sehat. Tambah sehat. Tambah semangat. Tambah semangat. Okay, Mbak Hanif gimana, tambah semangat juga ketemu sama Riki? Ya, alhamdulillah semangat kok. Semangat dong ya. Kayak ragu-ragu gimana gitu ya. Oke, hari ini kita akan mengenal tentang wadah pangan yang aman ya Mbak Hanif ya. Oke. Kenapa sih Mbak Hanif memilih tema kita hari ini tentang wadah pangan? Emang ada apa ini dengan wadah pangan, apalagi di Wonosobo nih? Iya. Kenapa saya ambil tema ini? Karena rata-rata orang Wonosobo itu banyak yang agak ya, kalau dibilang semuanya lalai itu enggak. Tapi banyak warga yang udah mulai lalai tentang keamanan wadah pangan. Iya. Kayak sekarang rata-rata satu rumah itu sudah menggunakan bahan-bahan plastik kan ya Mas, dari tempat makan, mangkok, botol minuman, botol makanan. Bahkan sekarang tuh modelnya kan kalau makanan disimpan di kulkas, di lemari pendingin, itu pakai wadah. Nah itu. Oh, seperti karena itu. Iya. Oke, jadi wadah sama tempat itu emang beda ya Mbak Hanif? Wadah ya? sama tempat itu beda. Iya. Kalau wadah itu cenderung langsung kontak sama makanannya. Kalau tempat makanan, misalkan kayak lemari pendingin. Kulkas ya? Iya, kulkas. Kulkas itu kan jadi tempatnya. Kalau wadah pangannya mungkin kayak botol minumnya atau kotak makan seperti itu langsung itu. gitu ya. Langsung kotak. Oke, Mbak Hanif, ini betapa pentingnya sih wadah makan yang sehat gitu untuk kita semuanya. Apalagi kan sekarang tuh kalau misalnya sekolah juga kan anak-anak bawa bawa wadah makan sendiri gitu kan. Wadah minum, wadah makan. Ini bagaimana Mbak? Gimana? Tempat wadah yang sehat itu bagaimana? Nanti akan banyak kita ulas di sini ya. Banyak sekali tempat-tempat makan dan minum yang sekarang dijual di pasaran. Mungkin orang mengenal itu agak, kok lebih murah sih, kok sama-sama ABC kok. Ini sama-sama food grade, tapi kok ada yang lebih murah banget, ada yang mahal, lepol gitu kan. Itu perbedaannya apa? Nanti akan kita ulas di berikutnya. Nanti, ya. Oke, jadi Mbak ini mau bahas apa dulu nih? Tempat air yang aman dulu? Saya mau bahas tentang air minum yang aman. Kalau kita lihat flashback lagi ya ke belakang, di rumah kita minumannya udah aman belum? Nah, seperti wadahnya ya. Wadahnya udah tertutup atau belum? Ini yang pertama ya. Wadahnya udah tertutup atau belum? Kalau yang kita sarankan adalah satu, tertutup. Ada tutupnya maksudnya ya, di tempat air minum. Apa sih bahasanya? Poci. Bukan teh ya? Nanti jadi teh poci ya Mas poci ya. Itu tempatnya gitu ya. Tempatnya itu. Kemudian dia ada berleher sempitnya. Kemudian lebih baik dilengkapi dengan keran atau kayak tutupnya gitu. Itu lebih disarankan. Kemudian air minum itu yang kedua tidak boleh terjamah oleh binatang atau serangga. Ya, jadi harus tertutup. Harus tertutup. Kemudian wadah air minum dicuci setiap 3 hari lah maksimal ya. Kalau ibu-ibu biasanya kalau masak ya upayakanlah setiap hari tempat minum itu harus dicuci. Kemudian apabila mengambil air minum, hindari yang langsung ambil itu. Yang langsung, kalau zaman dulu kan orang ngambil air pakai gelas, gayung, langsung diambil, langsung disajikan. Nah, kalau sekarang sudah tidak disarankan. Otomatis kan karena banyak bakteri yang masuk bisa jadi seperti itu. Kemudian nih, biasanya kayak mas-mas, bapak-bapak ini malah saya menjurus langsung ke orang gitu ya. Maaf. Biasanya ada kan orang yang kalau minum langsung dari tempatnya, dari poci itu langsung ditegak gitu. Itu tidak disarankan. Kemudian air minum sebaiknya disimpan di wadah yang pengelolaannya itu yang benar-benar gimana ya? Seandainya bahan minumnya itu ditempatkan di tempat yang tertutup, kayak seandainya pakai memang bahan dasarnya itu air dimasukkan ke ember, ya embernya harus tertutup. Kalau pakainya di toren, sambil secara berkala toren itu dilihat
dia masih bersih atau memang harus sudah ada perbaikan. Oh gitu ya. Jadi emang harus benar-benar terjaga gitu Iya. ya Mbak Hanif ya untuk wadah minumnya. minum terutama ya, soalnya minum juga kan ini langsung masuk ke tubuh ya Mbak ya. Oke, kemudian ada juga nih mungkin kayak sanitasi pangan kayak gitu ya. Mungkin ada juga ya. Ada. Itu sanitasi pangan itu ada 6 prinsipnya ya. 1 tentang pemilahan bahan pangan. Nah, bagaimana sih dengan kabar pemilahan bahan pangan? Bahan pangan itu yang belum dimasak. Misalkan kita baru beli tuh di pasar. Belinya yang seperti apa? Misalkan kayak gitu. Sayurnya harus yang seperti apa? Atau mungkin makanan kemasan. Kita harus benar-benar melihat seperti tanggal kadaluarsa, kemudian dia itu BPOM atau tidak. Sekarang banyak sekali makanan yang justru sudah kadaluarsa masih dipajang di minimarket misalkan atau warung-warung, itu sekarang banyak sekali. Seringkali dari kami Dinas Kesehatan Sidak itu menemukan yang seperti itu. Bahkan di market-market besar itu masih ada seperti itu. Kemudian yang kedua adalah penyimpanan bahan pangan. Penyimpanan bahan pangan itu walaupun dia masih mentah, itu tidak boleh langsung ditaruh di lantai. Itu enggak boleh. Harus minimal, paling enggak lah minimal ada paletnya. Oh gitu, ada ada ini ya, tempat tersendiri gitu ya. Iya, tempat tersendiri. Kalau bisa dibuat rak-rakan. Jangan langsung ditaruh aja di lantai gitu ya. Enggak boleh. Biasanya itu kan ibu-ibu habis beli habis beli sayuran itu langsung aja gitu kan, ditaruh di lantai aja karena mungkin mau habis ini paling dicuci gitu ya. Ternyata enggak boleh tetap gitu ya. Enggak boleh. Karena di lantai kan kumannya juga banyak banget ya Mas ya. Kemudian kalau pengelolaan pangan itu masih sangat dibutuhkan terutama di tempat kita ya, karena tempat kita itu banyak sekali air menyebabkan banyak kayak suhunya itu jadi sedikit lebih lembab daripada kota-kota lainnya gitu. Kayak misalnya pengelolaan pangan itu bisa, kalau air harus benar-benar dimasak sampai mendidih, itu harus wajib. Apalagi Wonosobo banyak yang masih BABS, banyak koli. Jadi kalau untuk air harus benar-benar dimasak sampai matang sempurna. Kemudian kalau untuk makanan, pisaunya. Nah, kadang kan kita pisau antara daging dan sayur itu disamain aja. Harusnya itu dibedakan. Dibedakan ya. Iya. Oh gitu. Seperti itu. Untuk air sendiri, Mbak Hanif, ini untuk mencuci sayur misalnya ya. Ini baiknya air yang bagaimana sih? Kalau kami menyarankan tetap dengan air yang matang. Tetap air yang matang. Kenapa? Karena air yang masih mentah itu kan masih, kita nggak tahu ya ada kolinya apa enggak, seperti itu. Misalkan kayak cuci buah ya Mas, buah apel gitu aja. Itu kan habis itu langsung dimakan. Langsung dimakan. Berarti kita sedikit minum masuk air yang masih mentah yang kan, masih mentah, jadinya ya, yang gitu. masih banyak, masih ada kandungan bakterinya gitu ya. Jadi bolehlah dicuci pakai air mentah, kemudian dibilas dengan air matang. Itu ya. Oke, kalau air keran ini air keran itu mentah. Mentah ya. Jadi habis dicuci pakai air keran, dibilas lagi pakai air matang. Ya. Oke, ada lagi yang mau disampaikan, Mbak Hanif? Mungkin untuk penyimpanan pangan ya Mas ya. Untuk penyimpanan pangan yang sudah jadi itu wajib di tempat yang tertutup dari namanya serangga. Itu aja sih. Terutama dari lalat. Oh, gitu ya. Seperti itu. Oke, mungkin ada lagi yang mau disampaikan, Mbak Hanif? Sedikit lagi deh. Itu yang kayak piring. Piring. Kalau kebanyakan ibu-ibu setelah mencuci piring itu di rak-raknya itu Mas, ngisi rak piring itu sampai benar-benar penuh, ya enggak? Iya. Ya kan, sampai kalau belum bunyi serit gitu belum, masih ditetel aja gitu ya. Nah itu kalau bisa upayakan jangan seperti itu. Kenapa? Nanti si piring atau si gelas itu nanti bisa lembab lagi. Kalau lembab gitu. Nanti ada bakterinya datang lagi. Nempel-nempel gitu nempel-nempel lagi. Kalau kita mau lihat yang nyatanya, gimana sih cara piring bersih ada bakterinya? Bedainnya gini, kadang ada bau-bau anyir. Bau-bau amis agak-agak amis gitu ya. Gitu. Itu berarti masih kurang bersih gitu ya. Ya mungkin udah bersih tapi cara penyimpanannya udah nggak bersih. Iya. Kemudian kalau untuk yang gelas kami sarankan tidak langsung disimpan di atas kayak nampan itu tidak kami sarankan. Yang disarankan adalah
yang ada tempat gelasnya. Apa ya, sangga gelas. Oh iya, kayak disonggo. gitu, disonggo. Oke, untuk Mbak Anif sendiri gimana sih melihat mungkin di lingkungan sekitar atau mungkin di tempat Mbak Anif bekerja atau mungkin juga ketika mengantarkan anak ke sekolah. Nah, ini melihat bagaimana sih untuk wadah-wadah yang dipakai untuk orang-orang di sekitar Mbak Anif, apakah sudah bersih atau memang harus ada perlu ini lagi dikasih edukasi lagi gitu. Kalau edukasi sering ya, harus selalu kita edukasi. Kenapa harus kita edukasi? Masih banyak anak-anak yang nun sewunya bahkan pakai botol sekali minum aja buat isi ulang lagi gitu. Masih banyak sih anak-anak. Sebenarnya nggak boleh ya, Mbak Anif, untuk botol yang memang itu cuma sekali pakai aja dan habis itu memang harus dibuang. Oke, sangat luar biasa sekali Sobat Citra pembahasan kita hari ini tentang wadah makanan ini banyak sekali. Nanti juga kita akan bahas tentang tipe-tipe ini ya, wadah botol gitu ya. Kode-kodenya ya. Nah, ini kan kadang Riki juga agak bingung nih, ada kode 1, kode 2 dan sebagainya gitu ya. Ternyata itu mengandung arti yang berbeda-beda dan itu juga ada ada maknanya tersendiri gitu ya, Mbak Anif ya. Oke, jangan kemana-mana Sobat Citra, habis ini kita akan kembali lagi dan tentunya kita masih akan bersama Mbak Anif ya. Dan tetap stay tune di 98.8 Citra FM Wonosobo banget.